اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. Yang kelima ada yang diganti sedikit. Rabbighfirli waliwalidiyya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau yang empat pertama waliwalidayya, yang kelima karena 5 kali kita baca ganti waliwalidayya menjadi waliwalidiyya. Apa bedanya? Santri paham. Kalau waliwalidayya artinya ya Allah ampuni aku dan ampuni bapak ibuku. Tapi kalau waliwalidiyya ya Allah ampuni aku dan bapakku, bapaknya bapakku, bapaknya bapaknya bapakku. Apa? Seperti ibu sekarang sangat menghafal handphonenya. Ibu, biar tidak ibu lihat itu HP-nya, pasti ibu udah tahu di mana huruf A, di mana huruf W, di mana huruf U. Biar ibu tidak lihat layarnya. Kenapa? Sangat dekat dengan HP-nya. Ke kamar mandi bawa HP, ke ini bawa HP, bahkan kita sudah mau usolli fardhul maghribi masih buka HP. Hafal itu HP-nya. Kenapa? Sangat dekat dengan HP. Bayangkan kalau kita sebegitu dekatnya dengan Quran, maka akan menghafal seperti kita hafalnya dengan HP kita. Kalau orang itu HP-nya itu pasti dia udah tahu di mana letaknya Instagram, di mana letaknya WA, di mana letaknya di mana letaknya ini. Kenapa? Dia sudah sangat hafal. Gimana kuncinya, gimana? Biar dia tidak lihat HP-nya, dia bisa buka kuncinya. Kenapa? Udah sangat dekat dengan HP tersebut, sangat dekat dengan handphone tersebut. Subhanallah. Ini banyak buktinya dekat sama HP. Tapi HP-nya dipakai merekam ceramah ya Bu ya? Dipakai merekam ceramah. Banyak orang begitu bertanya, kenapa enggak bawa catatan? Ah gampang Ustaz, direkam. Ibu-ibu modern sekarang majelis taklim enggak bawa catatan tapi direkam. Pas selesai kak ceramah, pas turun dia minta selfie, Ustaz foto dulu Ustaz. Pas foto penuh memorinya. Dia bilang, tapi Ustaz penuh memorinya, saya hapus dulu sebahagian. Apa yang dia hapus? Rekaman ceramahnya yang tadi. Jamaah, begitu dekatnya orang-orang dengan ilmu, begitu orang cinta dengan ilmu, bahkan tidak mau daripada menghabiskan waktunya ke kamar mandi. Kenapa? Karena tidak mau kehilangan momen daripada ilmu tersebut. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan untuk kita semua, kun alima, au muta'allima, au mustami'a, au muhibba, fala takunil khamisah. Jadilah engkau orang yang alim, orang yang mengajar. Pergantian pemain. Sebelum pergantian kita foto dulu, kasihan dia. Ini dulu. Ya. Kasihan petugasnya ini. Ini. Udah sebentar lagi pergantian, sudah siap-siap dia. Fotokan dulu. Nah. Iria pengennya makanya jadi banser. Jamaah, jadilah orang alim. Sini pergantian deh Pak Ramlan, karena satu tuh ini harusnya Ramlan nih tapi jadi Ramlan ya, abjadnya begitu sudah. Jadilah orang yang mengajar, jadilah orang alim. Ustaz tidak sempat lagi. Ada seorang yang belajar sama Imam Abu Hanifah, sudah tua umurnya, umur 80 tahun baru belajar. Sampai-sampai dikatakan meninggal anaknya, dia bilang, saya udah urusi semua anakku, kita sudah sholati, kuburkan anakku karena saya mau pergi pengajian di pengajiannya Imam Abu Hanifah, saya tidak mau ketinggalan. Jadi seorang alim umurnya 80 tahun baru mulai belajar mengaji. Jadi tidak ada penghalang kalau kita mau menjadi seorang alim, seorang yang berilmu. Ibu,
belajar dengan baik niat. Orang yang datang mempelajari satu bab ilmu dengan niat untuk memperbaiki dirinya atau memperbaiki keluarganya, maka itu lebih baik dibandingkan sholat sunnah 1000 rakaat. Orang yang datang belajar ilmu dengan niat memperbaiki dirinya atau memperbaiki keluarganya jauh lebih baik dibandingkan sholat sunnah 1000 rakaat. Apalagi anak yang dibawa ke pesantren, berapa bab ilmu sudah dia pelajari. Apalagi orang yang duduk untuk belajar, benar-benar belajar, maka Allah akan berikan kebaikan padanya jauh melebihi orang yang sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah dengar orang yang sholat sunnah 1000 rakaat? Pernah dengar? Salah satunya adalah Sayyidatina Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah dalam kisah disebutkan waktu sudah nenek-nenek dia tidak menikah. Dia tidak menikah, bukan tidak mau menikah, tidak sempat menikah. Sama dengan Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi bukan tidak mau menikah, tapi tidak sempat menikah, dicabut nyawanya sama Allah di usia 45 tahun. Kalau Rabi'atul Adawiyah tidak sempat menikah karena habis waktunya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia khawatir kalau dia menikah malah zalim kepada suaminya. Subhanallah. Rabi'atul Adawiyah waktu sudah nenek-nenek ditanya, kenapa sebegitunya ibadah? Sehari bisa 1000 rakaat sholat sunnahnya. Subhanallah. Sholawatnya Rabi'atul Adawiyah 100.000 satu hari. Kuat bu 100.000? Kuat. Sholawat yang singkat aja. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Sholawat yang paling singkat itu. Sholawat apa kita bilangnya? Sholawat Jibril ya. Ada yang mengatakan sholawat Nabi Khidir. Sholawat Nabi Khidir. Ada juga yang mengatakan sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak itu sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Ada yang mengatakan siapa yang memperbanyak sholawat, setelah dia sholawat lalu dia minta hajatnya, minta yang besar-besar hajatnya, minta husnul khotimah, panjang umur, minta anaknya sukses, minta ini. Perbanyak sholawat di awal dulu, perbanyak sholawat terus 1000 kah 100, 1000 ya 1000 sehari bu, 1000 di awal. Setelah 1000 sholawat minta hajatnya sama Allah, lalu tutup lagi dengan 1000 sholawat. Sallallahu. Kata ulama, kalau orang bersolawat yang banyak sebelum berdoa, lalu sholawat yang banyak setelah berdoa, maka Allah pasti menerima sholawatnya itu. Kalau sholawat itu kan pasti diterima sama Allah. Bagaimanapun bentuknya pasti diterima. Mau khusyuk, tidak khusyuk diterima sama Allah. Beda sama sholat. Sholawat itu mau khusyuk, tidak khusyuk diterima sama Allah. Cuma harus tahu mana sholawat, mana bukan. Ini asal viral di YouTube dikira sholawat. Padahal lagu Arab biasa. Kalau sholawat itu mana? Sallallahu ala Muhammad. Sholawat tuh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulub. Sholawat tibbil qulub juga ada. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman. Sholawat nariyah ada juga. Itu sholawat itu benar sholawat. Kalau mau yang kuat dalilnya, sholawat Ibrahimiyah yang kita baca di tahiyat, sholawat itu. Jadi tidak semua itu lagu-lagu Arab itu sholawat ya bu ya. Makanya nyantri kita biar tahu. Ada orang semua lagu Arab dikira sholawat. Ada lagu sholawat yang tadi itu. Ada lagu Islami bukan sholawat. Lagu Islami mana itu? Ilahi las tulil firdausi bukan sholawat tapi lagu Islami, syair i'tiraf, pengakuan. Mana lagi? Itu lagu-lagunya Musyar Rasyid. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman. Ini yang penting dinyanyikan sabian dikira sholawat sudah. Tidak semua yang dinyanyikan sabian itu sholawat. Ada lagu Arab Islam, ada juga lagu Arab biasa, tidak Islami, tapi boleh dinyanyikan. Mana dia? Ummi, thumma ummil hatta akhir yawm fa umri,
حبي من أول حياتي وهم همي اللي كثر خيرها دام خيرها في دمي وعايش فيه. Ustaz, emang itu bukan lagu Islam, itu bukan lagu Islami, itu lagu bagus liriknya tapi tidak Islami. Kok bisa? Lah emang orang Islam doang yang punya ummi. Jadi orang tidak Islam juga ada umminya. Orang Arab yang Kristen juga manggil ummi, orang Arab yang Yahudi juga panggilnya ummi. Jadi tidak Islam, tapi boleh dinyanyikan karena bagus. Lagu tentang ibu. Yang parah kalau lagu Arab yang tidak bagus, artinya pas pengajian dia upload di TikTok. Ini videografer, dia upload pengajian di TikTok, dia upload di Instagram, lagunya yang penting Arab. Waduh, pengajian ataupun lagi kerja bakti di masjid dia putar enta lagunya Nancy Ajram. Nancy Ajram itu non muslim. Terus lagu yang tadi entae, apa itu lagu entae? Lagu entae itu lagu seorang wanita yang diambil suaminya sama pelakor. Nah, cari suaminya entae. Ada lagi tuh dulu viral, ya tab wadalla. Tahu tab itu kalau ibu pakai bedak, tab. Jadi lebih bagus bahasa Indonesia, tapi bagus artinya, kita tahu artinya. Daripada lagu Arab baru kita tidak tahu artinya. Santri tahu artinya, tapi kalau non santri dia tidak tahu artinya. Dia pasang sembarangan, latarnya Ka'bah, tapi lagunya bukan lagu Islami. Kenapa? Yang penting Arab. Lebih bagus bahasa Indonesia, yang bagus artinya. Cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah. Tahu artinya, cintai aku karena Allah. Orang yang saling mencintai, saling merindukan karena Allah, lalu karena rindunya karena Allah dia mati, maka hitungannya mati syahid. Mau mati jatuh cinta tapi mati syahid. Ini jatuh cinta dan dia dapat mati syahid, bisa. Mana itu? Orang yang merindukan orang lain karena Allah, lalu dia tidak jadikan, ini santri kan? Santri dia jatuh cinta sama santriwati. Karena statusnya sebagai santri tidak boleh pacaran, tidak boleh bermaksiat, tidak boleh apa. Lalu dia tahan ini rindunya, dia tahan sampai pokoknya selesai saya mondok baru saya lamar, selesai saya mondok saya lamar. Dia tahan itu rindunya, dia tahan itu cintanya dengan syarat dua: tidak dia arahkan cintanya kepada maksiat, dan dia tidak utarakan itu rindu dan cintanya. Dia tahan, dia belajar aja. Yang penting saya nanti lulus, saya lamar itu santriwati itu. Dia sudah punya perasaan itu. Dia tahan, mati, meninggal, maka meninggalnya hitungannya syahid akhirat. Hitungannya pahalanya pahala syahid. Jatuh cinta, dia tahan cintanya. Kenapa bisa begitu, Ustaz? Ada contohnya. Siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq apakah mati di medan perang? Bukan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mati, sakit sekali perasaannya. Kenapa? Karena saking rindunya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sesak dadanya, dia rasa. Kenapa? Saking rindunya sama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meninggalnya di tempat tidurnya, bukan di medan perang, bukan sedang berperang, tapi hitungannya syahid. Kenapa? Karena sakit merindukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada santri jatuh cinta sama santriwati, jangan diungkapkan. Syaratnya itu, kalau mau mati syahid karena jatuh cinta, jangan diungkapkan, jangan diarahkan kepada maksiat, maka dia jatuh. Nanti kalau dia mati, kalau dia meninggalnya mati syahid. Itu yang disebut dalam lagunya Mbak Novi itu, cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Bertekad dengan kuat, tekad dalam belajar, kata Imam Bukhari, fakun alima, sungguh-sungguhlah menjadi seorang alim. Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit. Imam Abu Hanifah itu orang yang kuat sekali belajar. Kalau malam, dalam riwayat, dalam manakibnya disebut, Imam Abu Hanifah tidak pernah tidur kalau malam. Tapi tahu nggak kita sejarahnya kenapa Imam Abu Hanifah tidak pernah tidur kalau malam? Suatu ketika Imam Abu Hanifah lewat di segerombolan orang.
Lalu orang tersebut mengatakan, Nu'man bin Thabit, kenal nggak sama itu Nu'man bin Thabit? Imam Abu Hanifah dengar disebut-sebut namanya, Nu'man bin Thabit, Nu'man bin Thabit. Kenapa itu Nu'man bin Thabit? Tahu nggak Nu'man bin Thabit itu orang soleh sekali. Kenapa bisa soleh sekali? Kalau malam nggak pernah tidur. Kalau malam Nu'man bin Thabit itu, Abu Hanifah itu nggak pernah tidur sama sekali. Maka Imam Abu Hanifah pulang ke rumahnya sambil mikirin kata-katanya orang. Ya Allah, itu orang dia bilang saya tidak pernah tidur kalau malam, padahal saya kalau malam tidur. Itu orang kalau dia bilang saya tidak pernah tidur kalau malam, tahajud, ibadah, mengaji terus, padahal kalau malam saya juga tidur. Tapi saya kalau malam sepertiga malam terakhir saya baru bangun. Imam Abu Hanifah mikirin pujiannya orang. Akhirnya apa yang terjadi? Semenjak malam itu, setelah siangnya dipuji sama orang, mengatakan Imam Abu Hanifah kalau malam tidak pernah tidur, maka semenjak dia dengar pujian itu, pada saat itu Imam Abu Hanifah tidak pernah lagi tidur malam. Gara-gara dipuji sama orang. Itu Bu, kalau kita dipuji sama orang, Masya Allah ibu soleha, lalu ternyata kita masih tukang gibah, langsung kita berhenti gibah. Kenapa? Kita realisasikan pujiannya orang. Masya Allah anak soleh. Kalau kita tidak terlalu soleh, langsung kita solehkan diri. Kenapa? Kita realisasikan pujiannya orang. Imam Abu Hanifah orangnya tidur kalau malam, tapi kalau sepertiga malam baru bangun, tahajud, ibadah, ngaji sampai subuh. Lalu dia dengar orang mengatakan itu Nu'man bin Thabit kalau malam tidak pernah tidur, ibadah terus kerjanya. Maka Imam Abu Hanifah setelah mendengar pujian tersebut langsung mengatakan bahwasanya, oh saya harus merealisasikan ucapannya orang. Semenjak saat itu sampai Imam Abu Hanifah meninggal, dikatakan 40 tahun tidak pernah tidur malam disebabkan pujiannya orang mengatakan Imam Abu Hanifah tidak pernah tidur. Masya Allah. Yang kedua, au muta'allima, tidak sempat menjadi alim, menjadilah seorang pelajar. Masukkan anak-anak kita ke pondok. Yang ketiga, au mustami'ah, jamaah. Nonton Islam itu indah kalau pagi. Nonton jam berapa? Jam 7 di sini. Hah? Jam 6 pagi sampai jam berapa? Sampai jam 7.30. Kata Allah dalam Al-Quran, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Quran kepadamu, fastami'u lah, maka menjadilah seorang mustami'. Apa itu mustami'? Beda sami', beda mustami'. Beda mendengar, beda mendengarkan dengan baik. Beda. Apa bedanya, Ibu? Hari ini ada dua suara. Suara aku sama suara kipas. Suara aku sama suara teman ibu yang ngobrol di sebelahnya. Ada dua suara. Begitu kalau pagi-pagi ibu nonton Islam itu indah. Mau mana bedakan pendengar sama pendengar sejati? Ibu punya kucing nggak di rumah? Ada kucing. Kucing itu kalau datang nggak? Datang. Berarti dia punya telinga. Berarti dia mendengarkan juga. Itu namanya sami'. Ibu nonton Islam itu indah pagi-pagi, jam 6 nyalain TV, habis nyalain TV, dia besarkan suaranya, dia catat, oh judulnya hari ini, oh ini narsumnya, Habib ini, Ustadz ini, Kiai ini, dia catat, oh apa doanya, oh ini doanya, oh ini dalilnya, oh ini ayatnya, ini hadisnya. Selesai itu dia baca, dia ulang, dia perhatikan. Itu namanya mustami', pendengar sejati. Ada yang sami'. Mana sami? Pendengar biasa. Pagi-pagi dia setel Islam itu indah jam 6. Habis dia setel, dia gedein volumenya. Habis dia gedein volumenya, ke belakang cuci piring. Ada yang begitu pengajian? Ada. Datang dia menjadi mustami'. Mana itu mustami'? Datang dia catat, dia dengarkan apa tadi doanya itu, dia rekam, dia perhatikan. Namanya mustami'. Pulang ditanya sama suaminya, apa tadi isinya ceramahnya Ustaz? Ini Masya Allah ada doanya ini Pak, amalkan ini Bapak, amalkan ini Pak, doakan anak kita begini. Ya itu namanya mustami'. Ada juga yang sami', pendengar biasa. Mana itu? Pulang dari pengajian ditanya sama suaminya, apa tadi ceramahnya Ustaz? Pokoknya lucu. Pokoknya lucu. Kau udah pergi kali dengar ceramah. Pergi nih, aku dapat selfie nih. Ini foto aku nih. Tuh.
mendengarkan dengar lalu. Allah yang dirahmati sama Allah apa? Wastami'ulah. Orang yang mendengarkan dengan niat, dengan tekad, dengan serius kalau dibacakan Quran. Kenapa? Banyak di antara kita dibacakan Quran dia tidak dengarkan dengan serius, dengarkan begitu aja. Sama dengan orang naik mobil, ada musik diputar di mobil, dia dengarkan, dia nikmati, tapi turun dari mobil dia lupa tadi lagu apa tadi mobil. Mestinya menjadi mustami'in, mustami'at. Mana itu? Dia dengarkan dengan baik. Yasin wal Qur'anil Hakim. Dia perhatikan, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Ada juga orang baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Itu kalau yang tua-tua. Atur kue, sambil atur kue. Kalau yang muda-muda, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim, tanzilan azizir rahim. Bukan yang begitu yang dirahmati Allah. Wastami'u, jadi seorang mustami' mendengarkan dengan seksama, mendengarkan dengan niat, mendengarkan dengan tekad. Nah, ini yang hadir di sini orang-orang solehah semua. Orang-orang soleh yang senantiasa mendengarkan dengan serius. Jemaah. Jadi kata Nabi, jadi seorang pengajar alim, jadilah seorang yang belajar, jadilah mustami'. Mana mustami'? Mendengarkan dengan niat, mendengarkan dengan serius, mendengarkan untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki keluarga. Itu mustami'. Yang keempat, menjadilah muhibbah, menjadilah orang yang mencintai ilmu. Memang dia tidak ngajar di sini. Memang dia tidak belajar di sini. Memang kalau mendengarkan agak gagal fokus sedikit. Memang dia tidak, tapi jadi pecinta ilmu. Mana contohnya pecinta ilmu? Oh, dia pandang-pandang masjid belum selesai. Tidak mau aku kasih semua pahalanya untuk Pak Bupati. Masa Pak Bupati semua ambil pahalanya? Mau saya, ada juga pahalaku di mana anak-anak itu menghafal meskipun cuma 2.000 rupiah, ada juga uangku masuk di sana. Jadi seorang muhibbah, pecinta ilmu. Saya memang tidak menghafal Quran di pesantren ini, tapi saya mau gedung pesantren itu, saya tidak mau gedung itu jadi kecuali ada satu sak semenku masuk ke sana. Saya tidak mau gedung itu jadi kecuali ada satu truk pasirku masuk ke sana. Saya tidak mau itu pondok jadi kecuali ada sumbanganku masuk ke sana. Itu namanya pecinta ilmu. Maka dari itu saya izinkan panitia yang mau berangkat haji, yang mau berangkat umroh, keluarkan uangnya. Coba ambil uangnya di dompet sekarang. Coba periksa. Ada bawa uang? Coba ambil uangnya. Ambil uangnya. Kita berdoa sama-sama. Ini. Genggam uangnya begini. Baru kita doa-doa sama-sama. Saya doakan semua yang genggam uangnya, yang berdoa ikut berdoa, saya doakan naik haji tiap tahun, naik umroh tiap bulan. Allah lipat gandakan semua rezekinya. Panitia siap-siap. Coba sudah pegang uangnya? Bismillahirrahmanirrahim. Semua. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Sekali lagi, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Artinya, dan apapun yang kalian keluarkan, maka dia Allah yang maha menggantikan. Ya Allah, gantikan apa yang kau keluarkan hari ini menjadi ONH, ongkos naik haji. Gantikan apa yang kau keluarkan hari ini menjadi rezeki yang bisa bawa aku berangkat umroh. Itu uang yang dipegang, jangan dimasukin lagi ke tas. Nanti ada panitia lewat penggalangan dana untuk pembangunan, nanti masukin uang itu ke situ. Oke? Yang masukin lagi ke tasnya, aku tarik juga doanya. Ini saya mau taruh di mana? Mana panitia ini? Oh, ini ya. Nggak ada pakai ya? Katanya tadi ada penggalangan dana tadi kata pakai. Oh iya. Baiklah, nantilah. Pokoknya ibu lah yang tahu itu. Barang siapa yang memasukkan kembali, tertarik juga doanya. Jamaah. Itu Nabi, Bu, kalau bersedekah, subhanallah. Nabi itu paling sempurna kalau bersedekah.
Bagaimana Nabi kalau bersedekah? Nabi kan manusia paling sempurna. Nabi itu manusia paling sempurna. Nabi pernah keluar tengah malam, pucat wajahnya. Ditanya sama sahabat, "Ya Rasulullah, engkau tidak bisa tidur?" Kata Nabi SAW, "Ya, saya tidak bisa tidur." "Kenapa ya Rasulullah? Engkau belum makan malam." Kata Nabi, "Saya sudah makan." "Kenapa kau tidak bisa tidur?" "Saya tidak bisa tidur ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Saya tidak bisa tidur, wahai sahabat, karena ada uang di kamar belum saya sedekahkan." Waduh, Nabi tidak bisa tidur kalau masih ada uangnya. Kalau saya tidak bisa tidur kalau tidak ada uangku. Kalau Nabi bagaimana sempurnanya sedekahnya? Nabi tidak bisa tidur kalau masih ada uang yang belum dia sedekahkan. Nah, sebaliknya ada orang tidak bisa tidur kalau tidak ada uangnya. Apalagi kalau ada pinjaman, susah tidurnya ya. Nah, Nabi bukan hanya sempurna dalam hal memberi, tapi Nabi SAW juga sempurna dalam hal menerima. Menerima hadiah, Nabi sempurna. Memberi hadiah, Nabi sempurna. Mana sempurnanya Nabi ketika menerima? Ini mestinya santri tahu. Mestinya santri-santri yang belajar di pondok pesantren mesti tahu bagaimana Nabi memberi, bagaimana Nabi menerima. Suatu ketika ada orang miskin mau datang kasih hadiah sama Nabi, dia bawakan hasil kebunnya, dia bawakan buah anggur. Dia bawakan anggur kepada Nabi SAW. Nabi kalau menerima hadiah, menerima dan juga menyenangkan orang yang ngasih. Langsung Nabi ambil satu biji anggur, dia makan. Subhanallah, dengan bahagianya orang yang kasih. Kata orang yang kasih, "Masya Allah, makan Nabi buah anggurku." Nabi ambil lagi yang kedua, Nabi ambil lagi yang ketiga, sampai habis itu anggur Nabi makan. Langsung pulang orang yang bawain anggur dengan pagi, dihabisin sama Nabi anggurnya, dihabisin sama Nabi. Sahabat yang terheran-heran, kenapa? Nabi itu sempurna sedekahnya. Pernah Nabi dikasih daripada sorban ataupun burda yang kasar, baru dikasih, sahabat udah minta, "Ya Rasulullah, itu udah kena keringatmu, buat akulah." Langsung dikasih sama Nabi, baru dapat langsung ngasih, baru dapat langsung ngasih. Itu sempurnanya sedekahnya Nabi. Tapi waktu dikasih anggur, kata sahabat, "Ya Rasulullah, engkau ini adalah manusia yang paling sempurna sedekahnya. Kenapa waktu kau dikasih buah anggur tadi tak ada satu biji pun kau kasih ke kami? Kami juga pengen ya Rasulullah." Apa kata Nabi SAW? "Waktu ku ambil buah anggur yang pertama rasanya asem. Ku ambil buah anggur yang kedua lebih asam dari yang pertama. Ku ambil yang ketiga lebih asam lagi. Sampai ku habiskan itu buah anggur, ternyata asam semua." Saya menjaga perasaannya orang yang kasih saya tadi. Kalau saya masih bisa kutahan senyumku walaupun asam. Kalau kalian ini sahabatku, belum tentu kalian mampu menahan raut wajah kalian. Mungkin kalian tidak marah dikasih buah yang asam, tapi mungkin kalian bisa marah. Bisa-bisanya kau kasih buah anggur asam kepada Nabi. Itu yang aku tahan sehingga aku tidak kasih kepada kalian. Lihat Nabi SAW. Dari mana akhlak tersebut bisa kita dapatkan? Dari pesantren. Dari pesantren. Santri, coba lihat santri tadi tuh lewat depan kita, begini terus. Sampainya jadi pejabat begitu itu. Hanya ada di pesantren didapatkan akhlaknya baginda Nabi SAW, al-muallim, gurunya guru. Siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi itu manusia sempurna. Nabi SAW guru yang sempurna. Bagaimana guru yang sempurna Nabi SAW? Ada orang baru belajar Islam, ada orang baru masuk Islam, dia belajar Islam, masuk Islam. Setelah dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia masuk Islam di luar masjid sama sahabat. Lalu dia mau bertemu sama Nabi, masuklah ke dalam masjid, dia langkahi semua pundaknya orang. Sampai di saf terdepan, bukannya salaman sama Nabi, bukannya memeluk Nabi, bukannya sholat sunnah. Dia baru masuk Islam, dia masuk ke dalam masjid, sampai di saf paling depan, apa yang dilakukan? Langsung nangka sarungnya, kencing di situ. Dia angkat jubahnya, buang air kecil di situ. Semua sahabat marah. Ada sahabat yang mau mukul, ada sahabat yang mau teriak. Nabi tahan. Jangan. Kenapa? Tunggu sampai selesai. Selesai, disiram air kencingnya, disiram daripada kotorannya, baru dikasih tahu, "Bro, bukan tempat kencing ini tempat ibadah. Kalau mau buang air ya di luar, ada tempatnya di luar." Dikasih tahu baik-baik sama Nabi SAW. Kata Nabi, "Itu orang, kalau kamu dia lagi kencing, kau usir, kemana-mana kencingnya. Kalau dia baru mau kencing kau usir, bisa sakit perutnya."
Atau setelah dia kencing kau marahi dia, maka dia akan mengatakan, susah banget ya jadi orang muslim, mau kencing aja repot. Subhanallah. Lihat caranya Nabi menjadi seorang guru, bagaimana Nabi menjadi seorang ustaz, bagaimana Nabi menjadi seorang muallim. Apa tipsnya? Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Yassiru wala tu'assiru, mudahkan orang, jangan dipersulit. Mudahkan orang, jangan dipersulit. Basyiru, bahagiakan orang. Kalau sudah dibahagiakan orang, wala tunaffiru. Apa wala tunaffiru? Ay wala tubaiduhum. Jangan membuat orang menjauh dari agama. Dan itu hanya santri yang bisa melakukannya. Jemaah. Jadi seluruh yang hadir, kalau kita tidak bisa mengajar, jadilah orang yang belajar. Kalau kita tidak bisa sempat menjadi orang yang belajar, jadilah orang yang mendengarkan. Kalau kita tidak bisa menjadi orang yang mendengarkan, jadilah orang yang mencintai ilmu. Kita dukung kalau ada acara-acara begini, kita memeriahkan, kita ikut berdoa di dalamnya. Mana anak-anakku? Terakhir saya mau kasih doa. Gantian pemain. Sini, foto lagi kau berdua. Gantian pemain. Sini. Ahmad Mu'azin. Ramelan. Ramelan atau ramelan? Ramelan. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa, Masya Allah. Terima kasih banyak ya. Tuh, baru nempel-nempel sama kiai udah dapat foto. Belum jadi kiainya. Itu kalau kita dekat-dekat sama kiai, kalau kita yang bawain kitabnya kiai itu santri-santri, biasanya itu kan kalau ada kiai besar mau datang ke rumah kita, Bu, ada Abu Somad kah siapakah kiai-kiai besar mau datang, pasti ibu nyiapin makanan terenak. Ada Gus Tohar mau main ke rumah kita, ibu pasti nyiapin makanan yang paling enak. Pas nyampe ke rumah ibu, Gus Tohar makan banyak enggak? Enggak. Yang banyak makan siapa? Yang bawain kitabnya. Yang bawain sendal itu baru bawain kitabnya kiai, sudah mulia, sudah dimuliakan. Apalagi kalau jadi kiainya. Enaknya anak masuk ke pondok. Anak-anakku, mana adik-adikku nih santri? Yang santri angkat tangan. Santri angkat tangan. Ini boleh diamalkan juga sama semuanya. Salah satu doa yang diajarkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran supaya Nabi Muhammad menjadi orang sukses, menjadi seorang santri yang sukses, ada di dalam surah Al-Isra. Apa itu doa yang diajarkan Allah kepada Nabi Muhammad? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Hafalkan doa ini kalau mau jadi orang yang sukses. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Allah ajarkan Nabi, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Hafal semua? Hafal? Hafal. Ulama kita mengajarkan cara bacanya. Ulama kita mengajarkan cara bacanya. Biar ada ikatan batin dengan orang tua yang kita doakan, dengan guru-guru yang kita doakan. Bagaimana caranya? Caranya kalau mau jadi orang yang sukses, seorang anak mesti menjadi anak yang pandai berterima kasih kepada orang tuanya. Kan kadangkala itu kita jarang mengucapkan terima kasih Umi, makasih Abi, makasih Bapak, makasih Mama. Susah kayaknya diungkapkan. Tapi kata ulama, cukuplah anak itu mendoakan orang tuanya dan dia akan dianggap berterima kasih kepada orang tuanya. Tapi ada caranya. Caranya gimana? Minimal dia doakan orang tuanya 5 kali setiap sholat. 5 kali di setiap sholatnya. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani
صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. Yang kelima ada yang diganti sedikit. Rabbi ghfirli wa liwalidiyya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau yang 4 pertama wali walidayya, yang kelima karena 5 kali kita baca ganti wali walidayya menjadi wali walidiyya. Apa bedanya? Santri paham. Kalau wali walidayya artinya ya Allah ampuni aku dan ampuni bapak ibuku. Tapi kalau wali-wali dia, ya Allah ampuni aku dan bapakku, bapaknya bapakku, bapaknya bapaknya bapakku, bapaknya 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 bapakku, bapaknya bapaknya sampai terakhir yang muslim kena semua. Ampuni mamaku, mamaknya mamaku, mamaknya 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 sampai terakhir yang muslim kena semua doanya. Dari wali-wali dia menjadi wali-wali dia, wali-wali dia. Makanya kiai kita kalau baca doa bukan wali-wali daina, tapi Rabbighfir lana dzunubana wali-wali dina. Bukan wali-wali daina, wali-wali dina. Maksudnya apa? Orang tua kami, orang tuanya, orang tua kami, orang tuanya, orang tuanya, orang tua kami, orang tuanya sampai terakhir yang muslim kena semua kakek-kakek kita, maka tersambung terus. Maka Allah mengajarkan doa untuk orang tua kepada Nabi Muhammad SAW dan disambung oleh ulama-ulama kita kalau mau jadi anak yang berterima kasih kepada orang tuanya, karena berterima kasihnya orang tua bawa kita ke pondok, orang tua jadikan kita santri, gara-gara orang tua lah kita menjadi santri dan insya Allah akan sukses sebagai santri, akan sukses membangun negeri adalah karena doa daripada orang tua kita. Maka berterima kasihlah dengan cara 5 kali setiap sholat kita doakan orang tua kita, 4 kali wali-wali daya, 1 kali wali-wali dia, yang kelima itu. Maka dengan cara itu engkau dianggap sebagai anak yang berterima kasih kepada orang tuamu. Jamaah yang tidak santri boleh amalkan? Boleh. Apa Tommy kalau tidak amalkan juga sudah tidak santri, tidak berdoa lagi. Amalkan juga. Yang kedua, apa doa yang diajarkan Allah dalam Al-Quran untuk Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad sukses? Wa qur rabbi zidni ilma. Nabi Muhammad diperintahkan sama Allah wakul, dan katakanlah Rabbi zidni ilma, ya Rabb, wahai Tuhan tambahkan bagiku ilmu. Allah tidak ngajarin Muhammad mintalah tambahlah harta, Muhammad minta tambahan anak, Muhammad minta tambahan jabatan, minta tambahan ini, tidak. Tapi Allah ngajarin Nabi Muhammad Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan ilmuku. Kenapa? Dengan ilmu semuanya bisa diraih. Dunia diraih dengan ilmu, akhirat diraih dengan ilmu, meraih kedua-duanya dengan ilmu. Man la yuhibbal ilm la khaira fi. Siapa yang tidak cinta dengan ilmu, tidak ada kebaikannya. Fala takun bainaka wa bainahu sadiqa wala ma'rifah. Jangan engkau jadikan dia teman atau sahabat orang yang tidak cinta dengan ilmu. Jamaah, jamaah. Maka di hari santri ini kami mengingatkan untuk senantiasa menjadi seorang yang berilmu, tidak menyia-nyiakan waktunya tanpa ilmu, mesti selalu ada ilmu, dan juga ilmu itu dibarengi dengan akhlakul karimah ataupun adab. Sahabat Nabi terbagi 2, ada yang adab, ada yang taat perintah. Mana contohnya? Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit Nabi lewat, semua orang berdiri. Hasan bin Thabit berdiri, semua sahabat berdiri. Nabi bilang, semua duduk, jangan ada yang berdiri ketika saya lewat. Saya tidak mau dimuliakan seperti itu. Nabi larang semua sahabat berdiri ketika Nabi lewat, tapi Hasan bin Thabit tetap berdiri. Semua sahabat tarik sarungnya Hasan bin Thabit. Woi Hasan, disuruh duduk sama Nabi. Hasan duduk, disuruh duduk sama Nabi. Apa kata Hasan bin Thabit? Hanya orang yang tidak berakal yang tidak berdiri ketika Nabi lewat. Kata Hasan bin Thabit, hanya orang yang tidak paham, gagal paham orang semulia Nabi Muhammad lewat lalu dia tidak berdiri. Maka apakah Hasan bin Thabit dimarahi sama Rasulullah? Tidak. Rasulullah hanya tersenyum mendengar syair pujian daripada Hasan bin Thabit. Lalu Nabi SAW membiarkan Hasan bin Thabit berdiri. Ada 2 tipe sahabat. Ada yang taat perintah, disuruh duduk ya duduk. Ada Hasan bin Thabit, tidak mau saya duduk. Kenapa? Bagi saya yang tidak berdiri ketika Nabi lewat hanyalah orang yang tidak paham kemuliaannya Nabi SAW. Santri itu begitu. Kadang-kadang disuruh sama gurunya, sini naik ke panggung.
Disuruh cepat, tetap begini. Tidak taat perintah dia, tapi apa? Tapi dia mengutamakan adab. Sama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sama Muawiyah. Muawiyah lagi imam, ada Nabi, kata Nabi, teruskan. Muawiyah tetap imam. Abu Bakar As-Siddiq waktu jadi imam, ada Nabi, kata Nabi, teruskan. Abu Bakar tidak mau, tetap mundur. Kenapa? Abu Bakar mengedepankan adab daripada taat Nabi. Nabi bilang, teruskan jadi imam. Abu Bakar tidak mau, mundur. Kenapa? Tidak pantas saya imamin Nabi Muhammad. Mundur di belakang, Nabi Muhammad yang jadi imam. Lihat, ada dua tipe sahabat. Ada yang taat, ada yang adab. Kalau jadi santri, ada dua yang dia dapatkan. Udahlah taat, beradab pula. Hanya didapatkan oleh seorang santri. Mudah-mudahan kita bisa menjadi santri yang sejati. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك علما نافعا ya Allah karuniakanlah kepada kami wabil khusus di hari santri ini ya Allah ilmu yang bermanfaat wa rizqan thayyiba dan berkahilah kami dengan rezeki yang banyak mudah halal lagi berberkah wa amalan mutaqabbala dan ya Allah terimalah seluruh amal saleh kami ya Allah Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah ya Allah seandainya kami datang ke sini membawa dosa-dosa kami jangan engkau biarkan kami pulang dari sini sebelum engkau ampuni seluruh dosa kami ya Allah wala maridan illa syafaitah seandainya ada yang datang ke sini membawa sakitnya jangan engkau biarkan ia pulang dari sini sebelum engkau sembuhkan sakitnya wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah di antara kami ada yang datang ke sini belum punya keturunan maka berikan keturunan yang saleh dan salihah padanya di antara kami di sini ada yang anak-anaknya dititipkan di pesantren maka jadikan anak-anak kami ya Allah anak-anak yang membaca Al-Quran menghafal Al-Quran serta berakhlak Al-Quran di antara kami ya Allah ada yang belum ketemu jodohnya maka berikan jodoh yang saleh dan salihah di antara kami ya Allah ada yang sedang susah pekerjaannya maka cukupkan kami dengan pekerjaan yang halal dengan nafkah yang halal sehingga kami tidak mau menikmati yang haram ya Allah wabil khusus ya Allah di hadapan kami ya Allah ada pemimpin kami ada bupati kami ya Allah panjangkan umurnya lindungi ia dari segala macam mara bahaya sehatkan badannya jadikan seluruh kegiatannya berupa menjadi amal salihah yang engkau lipat gandakan pahalanya ya Allah hingga akhirnya ia husnul khatimah Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara Rabbana hab lana minas salihin la in ataitana salihan lanakunanna minasy syakirin Allahumma arzuqna ziyaratal masjidil haram ya Allah apapun yang kami keluarkan hari ini maka ubahlah menjadi engkau berikan kami rezeki ke Masjidil Haram berikan kami rezeki ke Masjidin Nabawi dan Masjidil Aqsa ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wa dammir a'da
أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين ya Allah hari ini kami berbahagia di tempat ini tapi ada saudara-saudara kami di Gaza di Palestina yang sedang sedih yang sedang susah yang sedang tidak berbahagia maka bahagiakan mereka selamatkan mereka ya Allah dan kumpulkan kami kembali di Jannatul Firdaus Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan ada berkahnya, mudah-mudahan kita bisa berkumpul kembali bukan hanya di Lubuk Banggai, tapi kita bisa berkumpul kembali di Jannatul Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan sebuah salawat. Ayo tim hadrah coba iringi. Sallu ala khairil anam al-Mustafa badrit tamam صلوا عليه وسلموا اشفع لنا يوم الزحام صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا اشفع لنا يوم الزحام يا نفس semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya sampai beliau husnul khatimah beserta ibu, seluruh yang hadir kemenat, para alim ulama, para kiai, para ustaz, para unsur Forkopimda yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu-ibu majelis taklim, santri dan santriwati yang tidak bisa saya persatu sebutkan nama dan jabatannya, walaupun saya tidak sebutkan satu persatu nama dan jabatannya, mudah-mudahan Allah sudah catatkan namanya sebagai penghuni surga. Walaupun saya tidak sebutkan satu persatu nama dan jabatannya, mudah-mudahan sudah dicatatkan namanya sebagai orang yang akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun saya tidak sebutkan satu persatu nama dan jabatannya yang kena panas hari ini. Panas Bu? Panas. Mudah-mudahan kena panas hari ini sudah tidak kena panas nanti di akhirat. Adem ayam terus sampai bertemu di Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Santri, mana santri? Oh mojo. Ini di depan namanya orang tuanya, jamaahnya ini ya. Oh yang santri-santriku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, ibu, Nabi itu dari Makkah ke Madinah. Nabi dari Makkah ke Madinah. Berarti ada periode Makkah, ada periode Madinah. Berarti ada dua periode. Berarti memang tidak sempurna kalau cuma satu periode. Rasulullah saja ada dua periode, periode Makkah dan Madinah. Bukan itu yang kita mau cerita, itu iklan aja. Tapi mudah-mudahan masuk di hatinya ibu-ibu semua. Waktu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah, semuanya nyambut di Madinah. Kenapa? Sudah ada santri yang diutus sebelumnya. Siapa? Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu warda. Beliau ini sudah jadi duta Islam pertama masuk ke kota Madinah. Makanya waktu Nabi datang dari Makkah ke Madinah, semua orang berdiri. Tala'al badru alaina min thani
Sallallahu Alaihi Wasallam datang dari Makkah ke Madinah, semua menyambut. Tala'al badru alaina. Tapi nyambutnya enggak nyambut nyanyi aja, bersyair aja enggak. Ada yang sambil bersyair datang bawa kambingnya. Ya Rasulullah, kami tahu kalian sedang kelaparan, ini ada kambing, sembelih ya Rasulullah. Ada yang datang bawa sebidang tanahnya, dia bilang, ya Rasulullah, kami ada sebidang tanah di sini, bangunkanlah di sana masjid. Ada yang datang membawa emasnya, ada yang datang kasih sedekah. Kenapa? Orang-orang muhajirin datang dari Makkah meninggalkan semua hartanya, dia datang nol, tidak bawa apa-apa. Maka disebutlah kaum muhajirin tidak punya apa-apa, ditolong sama orang Madinah yang kita sebut kaum Ansar. Kaum Ansar, pemuda Ansar. Kaum Ansar inilah yang menolong daripada muhajirin. Menolongnya bagaimana? Mereka datang bawa kambing, mereka datang bawa onta, mereka datang bawa dirham, mereka datang bawa makanan, dikasih kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah, pada saat itu tidak semua orang Ansar itu kaya, ada juga yang miskin. Maka tersebutlah seorang wanita yang miskin tapi cinta sekali sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menetes air matanya melihat Nabi datang, orang bawain kambing, bawain harta. Dia menangis karena apa? Ya Allah, saya pengen sekali kasih hadiah sama Nabi. Saya tidak punya apa-apa, kambing saya tidak punya, harta saya tidak punya. Saya pengen sekali kasih sama Nabi dan para muhajirin, orang-orang yang hijrah itu. Dia sedih. Dia cari-cari hartanya. Apa yang bisa saya kasih Nabi nih? Kurma ndak punya, ini ndak punya, ndak ada sama sekali. Kadang-kala kita begitu ya Bu ya, kita pengen lihat pesantren dibangun, pengen nyumbang tapi kita juga nggak ada, pengen ini tapi kita juga lagi nggak ada, lagi susah juga. Pada saat Nabi datang dari Makkah ke Madinah, ada seorang perempuan yang namanya Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha wardaha. Ummu Sulaim seorang wanita cantik. Dia mencari-cari apa yang bisa kukasih sama Rasulullah. Dia lihat sekelilingnya, ternyata dia punya harta yang paling berharga di sampingnya. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Betul itu. Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha tidak punya kambing, tidak punya apa-apa. Dia cari sekelilingnya, dia tidak punya harta. Ternyata dia lihat di dekatnya ada harta yang paling berharga. Apa itu? Anaknya, Anas bin Malik. Anas bin Malik usia 10 tahun. Datang kepada baginda Nabi SAW sambil menggandeng anaknya. Ya Rasulullah, orang-orang datang bawa kambing, orang-orang datang bawa emas, orang-orang ada yang kasih tanah. Saya tidak punya harta ya Rasulullah, tapi ya Rasulullah, ini hartaku yang paling berharga. Unaisku ya Rasulullah, unaisku ya Rasulullah. Unais itu panggilan sayangnya Anas. Kalau Anas jadi Unais, kalau Aisyah jadi Uwais. Nah, itu santri tahu itu. Makanya masukin anaknya ke pesantren. Anasku, Unaisku ya Rasulullah, Unaisku ya Rasulullah. Bapaknya namanya Malik, namanya Anas bin Malik ini ya Rasulullah. Ambil anakku ini ya Rasulullah. Terserah engkau, kau mau jadikan pembantu, kau mau jadikan budak, kau mau jual dia. Ambil anakku ini ya Rasulullah. Terserah engkau ya Rasulullah. Subhanallah. Apa yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW mendengar itu? Nabi langsung sentuh dadanya Anas bin Malik. Anas kecil, Anas 10 tahun. Disentuh dadanya. Allahumma akfir malahu wa waladahu. Ya Allah, banyakkan hartanya anak ini, banyakkan keturunannya anak ini. Wa adkhilhul jannah. Dalam riwayat, dan masukkan dia ke dalam surga ya Allah. Nabi diminta untuk jual, tapi Nabi malah mendoakan. Ibu, apa hikmahnya Bu? Ummu Sulaim itu wanita soleha. Ummu Sulaim itu wanita yang berusaha mendidik anaknya dengan baik. Tapi Ummu Sulaim sadar, biar bagaimana saya didik anakku, kalau salah lingkungannya, kalau salah temannya, maka tidak bisa juga jadi orang baik anakku. Maka ketika mendengar orang paling baik, orang paling sempurna datang dari Makkah ke Madinah, tanpa pikir panjang ibunya Anas bin Malik langsung dibawa anaknya bersama dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah pentingnya memasukkan anak ke pesantren.
Ummu Sulaim dia bisa didik anaknya, tapi sadar bahwa biar bagaimana saya didik anakku, kalau lingkungannya tidak baik, maka tetap juga dia sulit menjadi orang yang baik. Maka Ummu Sulaim dia bawa anaknya menuju manusia terbaik. Siapa dia? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersamalah Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu warḍah, bersama dengan baginda Nabi dari usia 10 tahun sampai usia 20 tahun. 10 tahun bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkah doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, jamaah. Makanya kalau ada kiai, ada ustadz, ada ulama, begitu caranya. Bawa anak, deketin sama kiainya, sentuh anakku kiai, doakan anakku kiai, begitu. Bukan saya kiai, foto dulu kiai, foto dulu. Itu dalilnya suruh anak kita disentuh sama kiai dan didoakan sama kiai. Kalau dalilnya foto saya belum menemukan sampai sekarang. Jemaah. Ini luar biasa acara kita ini, Gus. Jadi bukan hanya dihadiri manusia, bukan hanya dihadiri malaikat, jadi dihadiri juga sama Pikachu. Ada Pokemon terbang-terbang. Ada Pikachu, ada apa lagi tadi saya lihat. Belakang ada Doraemon, ada SpongeBob, lengkap ini acara ini. Jamaah. Maka kalau ketemu kiai, ketemu guru, tadi itu bagus. Mas Hari Santri, hormati kiai, muliakan kiai, sentuh, minta sentuh anaknya, minta apa lagi? Minta didoakan. Apa yang terjadi pada Sayyidina Anas bin Malik setelah didoakan sama Nabi? Dalam riwayat, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu warḍah adalah orang yang termasuk paling kaya pada saat itu. Karena Nabi doakan, Allahumma akthir malahu, perbanyak hartanya. Kalau orang kebun kurmanya di Madinah panen 1 kali 1 tahun, Sayyidina Anas bin Malik panen 2 kali dalam 1 tahun. Kaya raya. Sampai pada akhirnya Sayyidina Anas bin Malik pindah ke Irak. Ya, pindah ke Irak, dan Sayyidina Anas bin Malik dalam riwayat disebutkan bahwa punya anak sebanyak 125 orang. Karena banyaknya daripada berkahnya doanya Nabi SAW, banyakkan hartanya, banyakkan anak-anaknya, walaupun di usia muda didoakan sama Nabi. Maka dekatkan anak-anak kita sama orang-orang soleh, dekatkan anak-anak kita dengan kiai-kiai, dekatkan anak-anak kita dengan para alim ulama. Jamaah, banyak berkahnya itu. Apalagi kalau pimpinan dekat-dekat sama kiai, apalagi kalau bupati dekat-dekat temannya kiai semua. Oh, banyak berkahnya, insya Allah. Jemaah, jemaah. Kalau bicara tentang santri, pasti kita ingat dengan ulama-ulama terdahulu. Pasti kita ingat dengan kisah-kisah para ulama terdahulu. Santri, mana santri? Coba sebutkan ulama-ulama terdahulu. Sini, siapa sini? Mau di panggung sini. Mana santri? Anak hadroh sini. 1 orang yang berani jawab pertanyaan, sini cepat, cepatlah, sini kamu, cepat, 1, 2, 3, cepat nak, sini. Nama siapa? Akbar Nur Rahmat. Wah, serap becek tuh lama. Siapa? Akbar Nur Rahmat. Kamu tugasnya di situ apa? Main keplak. Main keplak. Abdurrahman namamu? Akbar Nur Rahmat. Akbar Nur Rahmat. Akbar Nur Rahmat. Udah berapa tahun di pondok? Baru 1 tahun. Baru 1 tahun. Siapa ulama favoritmu yang biasa kita baca di kitab? Imam siapa? Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim Asy'ari. Siapa lagi? Kiai Haji Bisri Samsuri. Kiai Haji Bisri Samsuri. Siapa lagi? Kiai Haji Wahab Hasbullah. Wahab Hasbullah. Siapa lagi? Kiaimu sendiri enggak? Kiai Haji Ahmad Bahar. Kalau ulama-ulama terdahulu, imam-imam terdahulu, siapa favoritmu? Kan banyak imam-imam terdahulu.
Coba sebutkan imam-imam terdahulu, masa tabi'ut tabi'in, masa generasi